Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kisah Bulughul Maram. Sekarang babu shadaqatil fitori. Bab sedekah zakat maksudnya. Zakat fitri, zakat fitrah biasa kita sebut. Sedekah fitri juga disebut zakatul fitri, ya kan? Atau zakatul Ramadan, atau zakatus saum, ya. Zakat fitrah itu zakat badan. Kalau zakat mal itu zakat harta, ya. Kebalikannya itu. Nah, kita baca. Ada juga ini sedekah Ramadan atau sedekatul ru'us, sedekatul zakatul abadan, namanya banyak namanya. Tapi yang lebih sering dikenal tuh zakat fitrah, ya. Coba dibaca ini apa namanya di sini. Wa an ibni Umar qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri so'an min tamrin aw so'an min syair alal abdi wal hurri wal zakari wal unsa was soghiri wal kabiri minal muslimina wa amara biha antudda qabla khurujin nasi ila sholah. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah fardukan zakat fitrah satu sa' dari kurma atau satu sa' dari syair atas hamba dan orang merdeka dan laki-laki dan perempuan dan yang kecil dan yang besar dari muslimin. Dan ia perintah supaya dikeluarkan dia sebelum orang keluar sholat. Muttafaqun alaih. Iya. Kita ulang. Ani bin Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai keduanya. Kalau dia berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri. Farada telah memfardukan atau telah mewajibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri, zakat fitrah. So'an min tamrin, satu sok dari tamar, kurma kering. Au so'an atau satu sok min syair, dari gandum, beras Belanda. Ini mewajibkan atas alal abdi, atas hamba, wal hur, dan orang merdeka, wal zakar, dan laki-laki, wal unsa, dan perempuan, wasogir, dan anak kecil, wal kabir, dan orang dewasa, orang tua, minal muslimin, dari kaum muslimin. Wa amara, dan Rasulullah SAW telah memerintah biha, dengannya maksudnya zakat fitrah, an tu'adda, supaya ditunaikan qabla khurujin nas. Itu ada wawinya nggak di situ? Khuruj, lapat khuruj. Apaan, Tat? Ada wawunya nggak? Yang gimana, Tat? Itu lafadznya khuruj. Ada. Ya, itu betul. Qabla khurujin nasi ila sholat, sebelum keluar manusia kepada sholat. Muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Hadisnya sah. Maksud di sini menerangkan, pertama, zakat fitrah itu wajib. Itu lafadz yang menunjukkan wajib, lafadz farada. Ya kan? Ukurannya itu satu sok. Di sini satu sok dari tamar. Tamar itu kurma kering, ya kan? Atau satu sok dari gandum. Satu sok itu 4 mud. 4 mud sama dengan 1 mud itu sepenuh kedua telapak tangan yang sedang. Enggak besar, enggak kecil. Berarti 4 mud berarti 4 kali. Ya.
Takut. Nanti ada di bawah itu maksudnya tuh satu sok itu 2,5 kilogram. Kalau di liter berapa itu? 2,5 kilogram. Benar kilo. Iya. 2 liter 3 liter ya. 2 liter setengah. Kalau kan kita biasa ber 3,5 liter ya. Iya. Nah itu selalu udah dilebihkan itu. Waktu itu saya pernah itu berapa itu apa namanya? Coba dicek apa di ini ya di ini Bang, apa namanya? 2 Kilo liter. kalau dihitung ke liter gitu. Itu 3,32 3,32 liter 2,5 kilogram sama dengan 3,32. Kalau kita berarti udah dilebihkan, digenapkan itu ya. Apa namanya 3,5 liter ya. Nah ini dari bahan tamar itu dan syair. Tamar itu kurma kering, syair itu gandum. Ini termasuk bahan makanan pokok gitu ya. Nah itu. Nah kalau di sini kan berupa makanan, boleh nggak berupa uang? Nah itu yang apa namanya yang berpendapat boleh berupa uang, yakni Imam Abu Hanifah boleh mengeluarkan uang senilai 1 sok kan dari bahan makanan ya, dan bahan makanan pokok. Alasannya karena uang itu lebih bermanfaat bagi orang fakir, jadi boleh. Termasuk Umar bin Abdul Aziz juga membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang seharga bahan makanan pokok tersebut. Nah, jadi boleh ya, berarti harus berupa apa namanya makanan. Boleh beras, kalau kita bahan makanan pokoknya beras kan. Biskuit boleh, biskuit. Bahan makanan pokok. Biskuit pokok. Bukan, cemilan. Yang kacau Bahan makanan pokok. Telur gitu, telur. Boleh. beras, gandum. Gandum, jagung, kalau Jagung boleh, jagung. jagung kayak sagu. Kalau Bahan makanan pokok. Sembako Enggak start. sembako, beras sembako. Kalau yang pokok beras kita. Kalau ada orang ngasih jagung kan makan pokok juga. kalau di Papua gitu, di timur makan sagu. Ya kalau di Papua sagu. Nasi Jakarta sagu di mana? Ya sagu. Kan makan pokok mereka itu. Kalau di kita beras itu. Kalau kita beras. Oh, mas sagu. Bahkan makanan pokok itu sesuatu yang mesti ada itu ya kan. Harus ada Tuh. Kemudian Rasul mewajibkan kepada siapa ini? Kepada hamba budak ya, budak dizakati oleh tuannya. Walhur dan orang merdeka yang bukan budak, wazakar dan laki-laki, wanita dan perempuan, wasogir dan anak kecil. Lapor asogir ini kan artinya yang kecil. Sogir itu secara bahasa dia bisa berarti kecil badannya, tubuhnya itu, bisa juga bermakna kecil usianya, umurnya. Yani mencakup kepada bayi yang di dalam janin. Itu bayi yang di dalam janin yang sudah berusia 120 hari kan udah ditiup kan. Kalau sudah berusia 120 hari janin itu sudah ditiup ruh, berarti sudah menjadi manusia. Maka juga kena kewajiban zakat. Dalil penguat itu di hadis lain, tulis aja ya, biar ini. Nggak ada hapusan nih. Ini hapusan. Hah?
coba cari hapus yang dulu. Nggak ada di sini. Apa dia kertas atau lap. Lah, mau menulis. Beli nanti Mi, hapusannya Mi. Ada cewek ada. Nggak ada, kalau ada berarti ada di sini. Itu bekas kemarin nih. Hah? Tuh, on nggak dihapus-hapus. Tadi Ini mas Bel. beli sekalian itu, Beli 5.000 oh paling 2.000 paling mahal. Ada TikTok. Iya, fotokopi antri kok segala. lama. Aneh. Ini riwayat Ahmad ya, anak Utsman. Ini anak Utsmana, bahwa Utsman ibn Affan apa namanya? Karena adalah dia biasa memberi sedekah fitri, zakat fitrah, anisogir dari anak kecil, anisogir, wal kabir, orang dewasa, wal hamli, dan janin atau kandungan. Nah itu dalil penguatnya. Ini kan perbuatan Utsman bin Affan ya. Utsman bin Affan siapa? Sahabat. Nah, perbuatan sahabat ini, yakni Utsman bin Affan ini tidak ada yang membantah. Kalau tidak membantah itu dimasukkan kepada ijma sahabat. Ya, tidak membantah. Nah, kemudian di lafaz lain dari jalan Abu Kilabah dari Imam Ahmad ya kan, dari jalan Abu Kilabah lafaz itu Kilabah mati Pak.
Kelihatan nggak? Hah? Hah? Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Ini sebagai penguat dari jalan Abu Kilabah, karena yu'jibuhum adalah menyukakan mereka. Mereka memberikan zakat al-fitri, zakat fitrah, anisogir dari anak kecil, wal kabir dan orang dewasa, hatta anil hamli, sampai dari kandungan fi batni ummi. Tuh, ini lebih tegas. Di perut ibunya. Nah itu dalilnya. Jadi janin yang masih dalam kandungan kalau sudah berusia 120 hari, 120 hari berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan sudah jadi manusia dan sudah wajib dizakati, ya. Itu dalilnya. Waktu kita lanjutkan ke hadis 646. Minal muslimin. Nah, ini adalah sifat bagi hamba tadi yang kita baca tuh. Hamba yang wajib zakat ya hamba yang muslim. Hamba yang kafir tidak ada kewajiban zakat, ya kan? Dan orang merdeka dan seterusnya sampai kabir. Nah. Kemudian wa amara biha, ini tentang waktu mengeluarkan zakat fitrah. Wa amara Rasulullah SAW memerintah biha zakat fitrah, dia memerintahkan zakat fitrah antu ada supaya ditunaikan qabla khurujin nasi ila sholat, sebelum manusia keluar untuk sholat. Sebelum manusia keluar untuk sholat. Biran berarti ya. Pagi hari. Oh, pagi terakhir. Pagi hari itu kan batas akhirnya itu sampai sholat itu. Subuh. Bukan sholat id maksudnya. Kan udah pada keluar tuh. Iya, enggak di sini maksudnya sebelum sholat id maksudnya. Oh, bukan sebelum orang pada keluar gitu. Keluarnya orang beda-beda, ada keluarnya dari subuh. Bukan itu maksudnya. Oh, berarti sebelum sholat id. Maksudnya sebelum melaksanakan sholat id. Berarti habis subuh tuh masih boleh zakat. Tapi kalau panitia itu kan belum pada selesai ya. Nah kalau yang belum sempat serahkan zakat ke panitia itu misalnya itu kan langsung aja ke ini apa namanya? Fakir. Orang fakir yang nempuh yang kayak tobat tuh, yang 8 asnaf itu yang kita bahas. Kalau itu udah nyerahin ke amilnya nih kan sebelum sholat id, tapi amilnya nyerahin setelah sholat id gimana? Nggak boleh. Amilnya Nggak boleh. nggak boleh juga berarti. Nggak boleh. Batasnya harus segera sampai ke tangan mustahik itu sebelum sholat. Dari amil berarti. Iya, oke batasnya sampai situ. Ya. Tadi kan dohirnya menyampaikannya itu di waktu pagi hari ya. Ini pagi hari kan, ngebagiin apa namanya zakatnya atau menunaikan zakat gitu. Di hadis lain tuh riwayat Al-Bukhari dari jalan Nafi dari Ibnu Umar, dia berkata kanu yu'tuna qabla fitri, dan mereka biasa memberikan sebelum al-fitri, Idul Fitri dia biyaumin sehari atau 2 hari. Boleh
memberi zakat itu H-1 atau H-2 gitu. Boleh dibilang. Tujuh hari berarti boleh. Iya, kalau di sini 1 hari atau 2 hari. Ada juga yang berpendapat dari awal Ramadan. Tapi kita pegang yang ini aja, yang lebih apa namanya, lebih kuat itu ya. Nah, itu boleh. Jadi kita malam udah selesai kan? Ini ya. Iya, masalahnya kayak gitu kan udah di mustahil udah ada semua ini. Nah, bagi kupon. Jadi nggak ngambil, nggak ada yang datang ya, Tat. Ada yang datang. Yang menerima, yang dari yang mustahiknya. Mustahiknya nggak ada yang datang, nggak ngambil nih. Terus sampai Jadi simpan dulu sampai dia ngambil. Sampai habis sampai itu kan dia baru ngambil juga. mesti sampai ke tangan mustahik itu sebelum Id gitu ya. Makanya diantarin ya. Gitu. Kalau diantar misalnya ada berarti dialih naik ke orang gitu ya. Iya dialin mendingan bisa nggak bisa ngadu rame. Supaya tuh si muzaki itu tidak menjadi sedekah. Iya, Biasa biasa mungkin aja. ini kan kalau di sini kan pulang kampung nih, namanya udah ada nih mustahik nih. Di pulang kampung, hari di titip gitu. Titip nggak apa-apa ya, titip nggak apa-apa. Yang penting sampai ke orang yang diberikan amanat itu, ini kan. Boleh kalau gitu. Diambilnya setelah lebaran. Oh, boleh kalau gitu. Ya, bisa dipahami ya. Coba dibaca dikasannya nih. Hadis 646. Hadis sah, maksud 1, pemerintah mengeluarkan zakat fitrah. 2, menerangkan orang yang wajib dizakati yaitu tiap muslim, laki-laki, wanita, besar, kecil, merdeka, dan hamba. 3, menerangkan ukuran zakat fitrah yaitu 1 sak. 1 sok. 4, menerangkan waktu pengeluaran zakat fitrah yaitu sebelum sholat Idul Fitri. Hukum 1 wajib, 2 sebagai ketentuan. Kemudian ada tambahan ini, orang yang meninggal pada pagi hari raya sebelum ia mengeluarkan zakat fitrahnya itu, kalau ia mampu wajib ahli warisnya mengeluarkan zakatnya dari harta yang pada peninggalannya kalau ada. Kemudian orang gila wajib zakat fitrah. Orang gila di sini ya. Terus orang gila termasuk gitu. Dikeluarkan dari hartanya kalau ada atau penanggungnya yang mengeluarkannya. Umum. Kenapa masuk kalau orang gila masuk ya? Padahal nggak ada beban taklif ya. Anak kecil itu sama tuh. Anak kecil mau udah dikenakan beban taklif. Belum kan? Belum balik kan? Belum ada kewajiban untuk menjalankan kewajiban agama itu kan? Karena belum balik. Tapi di sini ada kewajiban. Itu dasarnya. Orang gila keluar dari beban taklif, gitu kan? Keluar dari mukallaf, anak kecil sama. Nah, tetapi dalam masalah zakat, fitrah, karena kewajiban. Itu siapa yang bayarin? Itu ini apa namanya? Keluarga juga. Seperti budak itu kan yang bayar tuanya itu kan. Majikan. Ya kita lanjutkan. Wali bin Adi dan bagi Ibnu Adi, wa Darqutni dan Darqutni ya, bisnadin dhaif dengan sanad yang lemah. Agnuhum anit tawaf fi hadzal yaum. Agnuhum, selamatkanlah mereka sini orang fakir atau miskin, anit tawaf dari dari berkeliling, maksudnya dari meminta-minta fi hadzal yaum pada hari Id. Itu ya. Nah, hadis ini lemah. Hadis ini itu menerangkan bahwa zakat kita itu diserahkan kepada orang fakir gitu maksudnya. Kata yang lalu kita bahas tuh yang jadi mustahik itu jadi sunat atau orang fakir, miskin dan seterusnya.
atau ayat 60 Tuh. 60 nanti dilihat aja itu ya. Jadi tidak mesti harus orang pakai ya kan. Yang mendapat orang yang berhutang juga dapat kalau misalnya hutang terus nggak bisa dibilang benar stabil. Ini maksudnya orang berhutang Sahih. yang dia nggak mampu bayar gitu. Iya. Harus mau buat bayar ya. Tolong. Boleh bisa menjadi mustahik juga dia itu. Ya, dibaca di kasan ini. Udah tadi Udah tadi yang 6 47 nih. 47. Hadis 647 hadis lemah. Maksud satu, pemerintah memberi zakat fitrah pada orang fakir. Dua, pemerintah mengeluarkan zakat fitrah. Hukum sebenarnya satu untuk 8 golongan yang tersebut di surat At-Taubah ayat 60. Dua, wajib. Lihat hadis 646. Ya, di atas itu. Selanjutnya, Nabi Sa'id Al-Khudri dan dari Abu Sa'id Al-Khudri berdua orang semoga dunia kalau dia berkata, "Kunna nu'tiha, kami biasa memberikan maksudnya mengeluarkan zakat fi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, so'an min to'am, satu so' dari to'am, atau so'an min tamrin, atau satu so' dari kurma kering, atau so'an min syair, atau satu so' dari gandum, atau so'an min zabib, atau satu so' dari anggur kering. Muttafaqun alaih, sebagai Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin, dan di satu riwayat, atau so'an min akid, atau satu so' dari keju. Ola Abu Sa'id berkata, amma ana, adapun aku, fala azalu ukhrijuhu, aku selalu mengeluarkan satu sok itu maksudnya, kama kuntu ukhrijuhu fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana aku biasa mengeluarkan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali Abi Daud, dan bagi Abu Daud, la ukhriju abadan, aku tidak mengeluarkan selamanya illa so'an, kecuali satu sok. Jadi hadis ini, hadis 48 ini menerangkan tentang ukuran zakat fitrah, yakni satu sok. Tadi macam-macam bahan makanan kalau dijelaskan di atas itu kan ada. Kalau min to'am itu lebih umum, ya kan? Tamrin itu kurma kering. Ini dan seterusnya ini merupakan bahan makanan pokok. Jadi kalau di kita itu beras, bahan makanan pokok itu seukuran satu sok. Tadi satu sok 2,5 kilogram sama berapa liter tadi? 3,32 liter. Digenapin jadi 3,5 liter. Nah itu ukuran zakat kita, dengan uang juga boleh. Baca nih bacaannya nih. Hadis 948 hadis sah. Maksud merangkap perang zakat fitrah yang diwajib dikeluarkan yaitu satu sok tambah 2,5 kilogram makanan pokok untuk tiap orang. Hukum sebagai ketentuan. Ya. Berikutnya, Wahani bin Abbas, dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya, dia berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasulullah SAW telah memfardukan atau mewajibkan zakat fitrah. Tuhrotan lisoib minal lagwi. Tuhro sebagai pembersih, lisoib bagi orang yang berpuasa, minal lagwi, dari lagwi, perbuatan sia-sia atau perkataan sia-sia, warfas, dan omongan kotor. Tukmah, dan sebagai tukmah, makanan lil masakin, bagi orang-orang miskin. Faman addaha, siapa saja yang menunaikannya qabla sholat, sebelum sholat Idul Fitri maksudnya, fahiya zakatun makbulatun, maka dia adalah zakat yang diterima. Waman
addaha ba'da sholat, dan siapa saja yang menunaikannya ba'da sholat, ya kamu kalau setelah sholat, ba'da sholat, fahiya shadaqatun minas shadaqat, maka dia adalah sedekah, satu sedekah dari sedekah-sedekah biasa. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa Ibnu Majah, wa Shahahul Hakim, dan disahkan oleh Imam Hakim. Hadisnya sah. Hadis ini maksudnya menerangkan pertama wajib mengeluarkan zakat fitrah, itu lafaz wajib itu farodo, itu ya lafaz farodo wajib. Kemudian zakat fitrah itu sebagai pembersih ukhrah bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kadang-kadang dalam berpuasa ada omongan yang atau perbuatan yang nggak ada gunanya itu sia-sia. Kalau puasa tuh jaga aja omongan-omongan yang nggak ada manfaat. Iya. Berteriak-teriak nggak boleh. Tapi ada juga kan Apa? yang puasa tapi masih nggak bisa jaga mulut, itu berarti Ya itu perkata sia-sia. iya berarti itu ya. Kalau pahalanya, kalau puasanya ya Tetap sah. sah. Cuma Tapi kan Ajaran kurang ya. ajarannya itu. Oh gitu ya. Ini kan dibersihin memang itu. Iya. Sebenarnya pembersih aja, Itu pembersih. doang, jadi tetap aja pahalanya Bu. Pahalanya sih, ya itu ya ini lah. Ya, dan sampai kan kita, karena ada kan di hadis lain tuh orang yang menahan lapar dan haus aja. Oh puasanya ya itu cuma ganjarannya ya enggak. Kosong gitu ya. Itu dia makanya hati-hati kalau puasa itu. Ya sebagai pembersih. Waktu dan sebagai makanannya ini yang dijadikan dalil oleh sebagian kaum muslimin bahwa zakat kita itu harus berupa makanan. Ya, memang ada berbeda pendapat. Tapi kalau yang lebih tengah-tengah itu boleh berupa uang, karena itu bisa diambil manfaatnya juga sebagaimana Imam Abu Hanifah katakan. Nah ini nih batasan apa yang namanya mengeluarkan zakat ya. Siapa saja mengeluarkan zakat sebelum sholat. Ini batas akhirnya itu sebelum sholat id itu. Berarti masih bisa kan tadi yang mau kita jatuhkan. Sebelum sholat id masih bisa memberikan zakat. Fahiyah zakatun makbulah, maka itu zakat yang diterima, zakat yang sudah diterima itu kan. Nah tapi waman addaha ba'da sholat, siapa saja yang menunaikannya setelah sholat, fahiyah sedekah, maka itu adalah sedekah dari sedekah biasa, bukan zakat kita, nilainya juga tak sama. Dosa lah. Apanya? Fitrah berarti dosa kan? Wajib kan? Ini dosa lah. Fitrahnya wajib berarti ini. Ya coba tuh kalau kewajiban yang dikerjakan di luar waktunya. Berarti kalau misalkan di luar waktunya dia mengerjakannya itu tidak menurut perintah. Itu. Dosa. Kalau nggak ngerjain perintah apa? Dosa. Susah. Tapi tetap dapat pahala. Pahalanya sedekah biasa aja. Oh, dia tapi berdosa, tapi tetap dapat pahala begitu kalau yang telat. Pahalanya sedekah biasa aja, sedekah pahalanya sedekah biasa juga zakat fitrah namanya. Fitrahnya nggak dapat. Sedekah biasa. Iya. Dan dia tidak mendapat keutamaan itu tadi tuhuratan liswaim itu. Pembersih puasa, nggak dapat keutamaan itu. Ya kan? Kalau dia nggak mampu kan Nggak mampu. Nah itu dibantu lah itu, karena wajib semuanya. Walaupun berarti mendingan itu zakat kita dibagiinnya sebelum makanya di jauh-jauh hari biar dia bisa. Iya itu misalnya orang nggak mampu dibantu sama tetangga lah, saudara muslim itu dibantu, karena semuanya ada kewajiban zakat gitu. Yang janin aja ada kewajiban, orang gila aja ada kewajiban zakat. Nah, itu ya. Jadi sebagai ketentuan gitu ya kan? Jadi kalau ini suka ngingetin saudara kan udah bayar fitrah belum bang gitu. Iya, diingetin ya kan? Deh, coba dibaca anikasannya.
Hadisnya maksud memerintah, satu memerintah mengeluarkan zakat fitrah, dua hikmah disyariatkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari sia-sia dan kotoran mulut dan sebagai makanan bagi orang miskin. Tiga, zakat fitrah itu wajib dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Hukum satu wajib, dua, tiga sebagai kebutuhan. Ya, kita cukupkan ya sampai sini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kalau duit zakat dibagiin panitia boleh nggak tuh kan? Ambil zakat termasuk. Masuk Ambil, jalan Oh, ambil panitia boleh ya nggak apa-apa ya? Oh, jadi mustahil juga Jadi dia. kita kayak misalkan dia udah mau takbiran dia bayarnya takbiran itu pakai uang kan kita nggak mungkin beli beras. Iya. Jadi itu mustahilnya juga udah bagian semua. Nah, tinggal ambil. Jadinya biasanya ambil dia misalnya ada empat jiwa nih. Ambilnya cuma ada 2 jiwa. Itu boleh tuh ambil dapat dua langsung 2 gitu. Lebih dari jatahnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Disalurkan gitu. Disalurkan yang penting. Yang penting salurkan kan ya? Iya. Kan biasanya misalnya fitrah lu cuma 35.000. Nah, ambil tuh dapat 70.000 gitu. Jadi nggak Dari mesti, luar. ya, nggak Oh, mesti. sih, Itu kita- ya, misalkan orang dapatnya tuh katakan kalau Harus 3,5 liter gitu. ya, enggak mesti segitu. Penting disalurkan. Nanti salurkan itu. Oh, berarti panitia itu termasuk apa amil? Ambil. Ya masalahnya orang banyak bertanya gitu, wah enak panitia lebih banyak nih. Kadang-kadang dibagi-bagikan supaya rata itu ya kan. Ambil jadi mustahik juga Mi. Iya, San. Tapi ada kayak yang bayar zakat mahal gitu. Sekarang kan Ada, ya? cuman kalau langsung dibagiin ke itu aja. Ya yatim janda biasanya ke fakir. Kalau langsung dibagi ya nggak apa-apa. Misal yang bayar zakat mahal 100 juta ya, bagiannya dibagi-bagi berapa ambil itu Ya, Bang, dapat kita. 50.000 gitu. Duit zakat mal itu bisa bakal itu nggak bakal misalnya buat kebutuhan pendidikan gitu termasuk. Ya yang penting buat sasaran itu yang Kalau 8 asnaf itu yang penting.